Dia cuma kuli bangunan. Setiap pagi dia berani bersiul menggoda wanita cantik yang lewat. Suatu hari, wanita itu meledak. Dia bukan warga biasa. Dia polwan. Dia mempermalukan si kuli di depan umum. Hinaan pedas. Air muka jatuh. Tapi anehnya, setelah si kuli pindah kerja, justru si polwan yang merasa kehilangan. Dia rindu siulan itu. Dia mencari dengan susah payah. Sampai akhirnya mereka bertemu lagi. Maaf memaafkan. Dekat. Jatuh cinta. Tapi dunia menentang. Keluarga polwan melarang keras. Teman sekantornya menghina. Mantan pacar polwan yang baru pulang dari Amerika berusaha menghancurkan si kuli. Dia merancang jebakan. Fitnah pencurian. Preman bayaran. Tapi si polwan tidak tinggal diam. Dia lawan balik. Dan puncaknya, polwan diusir dari rumah karena memilih cinta. Saat lamaran penuh penghinaan terjadi, baru terungkap jika kuli bangunan itu ternyata. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari di atas kompleks perumahan mewah Grand Mutiara Residen terik menyengat. Debu beterbangan dari tumpukan pasir dan batu bata yang berserakan di sepanjang jalan proyek. Suara palu, gergaji, dan cetakan cor semen beradu menjadi irama khas para kuli bangunan yang bekerja tanpa kenal lelah. Di antara kerumunan pekerja itu, seorang pemuda tampan dengan kaos lusuh lengan pendek dan celana jeans penuh noda cat berdiri di atas tumpukan bata merah. Wajahnya bersih meski tubuhnya kotor oleh debu dan keringat. Namanya Rangga, kuli bangunan berusia 24 tahun yang dikenal paling rajin dan paling jenaka di lokasi proyek tersebut. Setiap pagi, sekitar pukul 8, seorang wanita muda selalu lewat di depan proyek itu. Wanita itu menggunakan pakaian biasa, kemeja putih polos, rok selutut hitam, dan sepatu pantofel hitam. Wajahnya cantik dengan hidung mancung, kulit sawo matang, dan rambut panjang yang selalu diikat ke belakang. Ia berjalan cepat, matanya lurus ke depan, seolah tidak peduli dengan hiruk-pikuk proyek di sekitarnya. Tapi Rangga selalu memperhatikan. Setiap wanita itu lewat, Rangga akan bersiul pelan, lalu menyapa dengan nada menggoda namun tidak kasar. "Hai, cantik. Pagi-pagi sudah semangat. Semoga rezekinya lancar hari ini." Wanita itu tidak pernah membalas. Kadang ia hanya melirik sekilas, kadang pura-pura tidak mendengar. Tapi Rangga tidak pernah kapok. Ia hanya tersenyum dan kembali memukul palu ke bata. Bagi Rangga, godaan itu hanya hiburan ringan di sela-sela pekerjaan beratnya. Baginya, wanita itu adalah warga biasa yang tinggal di kompleks perumahan mewah tersebut. Tidak lebih. Sedangkan bagi para pekerja lain, godaan Rangga sudah menjadi tontonan harian yang mengocok perut. Dasar Rangga, gak kenal status. Semua wanita digodain, ledek salah satu temannya sambil tertawa. Rangga hanya mengangkat bahu. Yang penting sopan. Gak pernah pegang, cuma siul dan sapa. Itu bukan dosa. Hari itu, seperti biasa, wanita itu lewat. Tapi ada yang berbeda dari raut wajahnya. Matanya sayu, bibirnya tertutup rapat, dan langkah kakinya terlihat lebih berat dari biasanya. Rangga yang sedang menaiki tangga besi proyek setinggi 3 meter itu spontan bersiul panjang. "Cantik, hari ini kelihatan lelah. Semoga cepat pulih ya. Senyum dulu biar langit tambah cerah." Wanita itu berhenti. Untuk pertama kalinya ia menatap Rangga dengan tajam. Bukan tatapan biasa, tapi tatapan seorang yang sedang menyimpan tekanan besar. Selama berminggu-minggu ia menerima siulan dan godaan itu. Selama itu pula ia memendam rasa jengkel. Tapi hari ini, tekanan dari kasus narkoba yang macet di kantornya membuat emosinya meledak. Dengan langkah tegas, wanita itu mendekati Rangga yang masih berdiri di atas tangga besi. "Angkat tangan kamu," katanya lantang. Suaranya menggema di antara suara palu dan gergaji. Para pekerja lain menghentikan aktivitasnya. Semua mata tertuju pada wanita itu yang tiba-tiba mengeluarkan kartu kecil dari saku celananya. "Saya Inspektur Dini dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah. Kamu pikir saya warga biasa? Saya polwan. Dan kamu sudah melakukan pelecehan ringan berulang kali terhadap aparat penegak hukum. Satu laporan saya, kamu bisa masuk penjara." Dia membekap lokasi proyek. Rangga terpaku di atas tangga besi. Wajahnya yang tadinya ceria berubah pucat. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya.
Ia tidak pernah membayangkan wanita cantik yang ia goda setiap pagi adalah seorang polisi wanita. Teman-temannya hanya bisa melongo. Tidak ada yang berani bersuara. Dini terus melontarkan kata-kata keras. Kamu pikir kamu siapa? Kuli bangunan macam kamu berani-beraninya menggoda saya. Lihat baju kamu lusuh, tangan kamu kotor, kamu tidak pantas bahkan untuk menyapa saya. Ini peringatan terakhir. Kalau saya lihat kamu lagi di proyek ini, saya pastikan kamu di penjara. Rangga menunduk. Ia menuruni tangga besi perlahan, lalu berdiri di hadapan Dini dengan kepala tertunduk rapat. Maaf, Bu Polisi. Saya tidak tahu. Saya hanya bercanda. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak akan mengulanginya. Suaranya parau, hampir berbisik. Dini tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan dan pergi dengan langkah tegas tanpa menoleh sekalipun. Malam itu juga, Rangga pamit mandek dari proyek. Kepada mandor ia hanya bilang ada urusan keluarga di luar kota. Padahal tidak ada. Ia hanya malu. Bukan karena dirinya dihina, tapi karena ia sadar telah membuat wanita lain tidak nyaman. Ia tidak ingin bertemu Dini lagi. Esok paginya, ia sudah merapikan barang-barangnya dan pindah ke proyek lain di pinggiran selatan kota. 3 minggu berlalu. Dini setiap hari tetap melewati jalan yang sama. Tapi tidak ada lagi siulan. Tidak ada lagi sapaannya. Tidak ada lagi tawa Rangga yang mengudara bersama debu proyek. Lokasi proyek itu tetap ramai dengan pekerja, namun bagi Dini terasa hampa. Awalnya ia merasa lega. Sampai suatu pagi ia sadar, ia sudah melihat ke arah tangga besi tempat Rangga biasa berdiri, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh. Mengapa aku mencari-cari sosok itu? Batinnya geram pada dirinya sendiri. Di kantor, Dini tetap disiplin. Ia menangani kasus narkoba dengan tegas. Tapi di sela-sela kesibukan, pikirannya melayang pada pemuda kuli bangunan yang dulu ia hina habis-habisan. Ia ingat mata Rangga saat meminta maaf. Bukan mata pengecut. Bukan mata marah. Tapi mata seseorang yang tulus menyesal. Dan anehnya, sejak Rangga pergi, Dini merasa ada yang kurang dari pagi harinya. Ruangannya terasa sepi. Kopinya terasa pahit tanpa alasan. Ia merindukan siulan dan godaan polos pemuda tampan itu. Dini tidak mau mengakuinya. Tapi perasaan itu terus mengganggunya. Hingga suatu malam, ia tidak bisa tidur. Ia bangun, membuka laptopnya, dan secara diam-diam mengakses data kepolisian untuk mencari nomor kontak mandor proyek tempat Rangga dulu bekerja. Itu ilegal secara prosedur, tetapi Dini peduli. Ia harus menemukan pemuda itu. Bukan untuk melaporkannya. Bukan untuk menghinanya lagi. Tapi untuk meminta maaf. Karena semenjak ledakan kemarahannya, ia tidak pernah merasa seburuk ini. Ia telah merendahkan seseorang di depan banyak orang hanya karena ia sedang stres. Itu bukan tindakan seorang polisi yang baik. Setelah 2 hari mencari dengan susah payah, Dini akhirnya mendapat informasi dari mandor proyek lama bahwa Rangga pindah ke proyek pembangunan mal mewah di kawasan selatan. Tanpa pikir panjang, Dini langsung meluncur ke sana pada hari Sabtu pagi. Ia tidak memakai seragam. Ia memakai pakaian biasa seperti dulu. Kemeja putih polos. Rok selutut hitam. Sepatu pantofel hitam. Ia ingin bertemu Rangga sebagai Dini biasa, bukan Inspektur Dini. Sesampainya di lokasi proyek mal mewah itu, Dini melihat pemandangan yang sama. Debu, pasir, suara palu, dan pekerja yang lalu lalang. Ia mencari-cari sosok Rangga. Hatinya berdebar. Dan ketika ia hampir menyerah karena tidak menemukan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang proyek. Tolong, ada preman. Tolong, anak saya mau diambil preman. Dini berlari ke arah suara. Ia melihat seorang wanita tua berdiri gemetar sambil menunjuk 3 pria bertato yang sedang menarik seorang gadis kecil. Wajah wanita tua itu penuh ketakutan. Orang-orang di sekitar hanya menonton dari kejauhan. Tidak ada yang berani membantu. Tapi sebelum Dini sempat bertindak, seseorang melesat dari tumpukan bata. Seseorang dengan kaos lusuh, celana jeans penuh nodaket, dan wajah tampan yang tidak pernah Dini lupakan. Rangga. Pemuda itu berdiri di hadapan 3 preman dengan badan tegap. Lepaskan anak itu sekarang. Katanya pelan namun tegas. Preman itu tertawa. Dasar kuli sok pahlawan. Mereka mendorong Rangga, tapi Rangga tidak mundur. Justru dengan gerakan cepat, ia memegang tangan preman yang memegang gadis kecil itu dan memutarnya. Preman itu menjerit dan melepaskan. 2 preman lainnya mengepung Rangga. Mulai terjadi perkelahian.
Dini yang dari kejauhan melihat dengan hati berdebar kencang. Ia tidak langsung turun tangan. Ia ingin melihat bagaimana Rangga menyelesaikan masalah ini. Satu persatu preman itu berhasil dijatuhkan oleh Rangga. Bukan dengan kekerasan berlebihan, tapi dengan teknik bela diri yang rapi dan terukur. Rangga tidak memukul membabi buta. Ia hanya melumpuhkan. Ketiga preman itu akhirnya kabur setelah sadar tidak bisa mengimbangi pemuda kuli bangunan tersebut. Rangga menggendong gadis kecil yang menangis ketakutan, lalu menyerahkannya kembali pada wanita tua itu. "Tenang, Bu, sudah aman." Wanita tua itu menangis dan berulang kali mengucap terima kasih. Dini yang berdiri di balik tumpukan pasir hanya bisa diam. Hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Pemuda yang ia hina sebagai kuli bangunan tidak pantas ternyata memiliki hati sebesar itu. Ia berani melawan preman demi melindungi orang lain. Ia tidak menuntut balas. Ia hanya membantu. Disitulah Dini sadar. Ia bukan hanya merindukan siulan Rangga. Ia merindukan kebaikan yang terpancar dari pemuda sederhana itu. Dan di detik itu juga, Dini memutuskan. Ia akan menghampiri Rangga, berlutut jika perlu, dan meminta maaf sebesar-besarnya. Bukan sebagai polwan, tapi sebagai seorang wanita yang telah salah menilai hati seorang pria. Dini menarik napas panjang, mengusap sudut matanya yang basah, lalu melangkah perlahan mendekati Rangga yang masih membelakanginya. Pemuda itu sedang membetulkan kaosnya yang koyak karena tarikan preman. Dini berhenti 2 meter di belakang Rangga. Lalu ia bersuara, "Halo, boleh saya bicara sebentar?" Rangga menoleh. Matanya membelalak. Keringatnya yang tadinya karena perkelahian kini berubah dingin. Mulutnya terbuka setengah, tidak percaya. Ia melihat Dini berdiri di hadapannya dengan wajah teduh, tanpa seragam polisi. Dan untuk pertama kalinya, Dini tersenyum padanya. Bukan senyum mengejek, tapi senyum tulus yang membuat jantung Rangga berdetak tak karuan. Rangga masih berdiri terpaku di hadapan Dini. Debu proyek beterbangan di antara mereka. Suara palu dan gergaji dari kejauhan terdengar seperti musik latar yang tidak sinkron dengan degup jantungnya yang semakin keras. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan polwan cantik yang pernah mempermalukannya di depan puluhan orang. Apalagi bertemu dalam keadaan seperti ini, di mana ia baru saja selesai berkelahi dengan preman untuk melindungi seorang nenek dan cucunya. Dini mengambil satu langkah maju. Wajahnya tidak lagi setegar saat ia mengeluarkan kartu polisi dulu. Ada kerutan halus di dahinya, tanda bahwa ia sedang berperang dengan egonya sendiri. "Rangga, saya mau bicara." "Serius?" Rangga mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terasa canggung. "Bu polisi, ada apa?" "Saya sudah pindah proyek. Saya tidak menggoda siapapun lagi. Saya janji." Suaranya pelan, hampir berbisik, seolah ia masih takut diserang oleh kata-kata tajam Dini lagi. Dini menggeleng. "Bukan itu. Saya tidak datang ke sini untuk memarahi Anda. Justru sebaliknya." Rangga mengernyit. "Sebaliknya? Maksudnya?" Dini menarik napas panjang. Udara sore yang panas masuk ke paru-parunya, tapi tidak lebih panas dari rasa malu yang membakar dadanya. "Rangga, saya minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya lakukan di proyek lama dulu. Saya mempermalukan Anda di depan teman-teman Anda. Saya mengatakan hal-hal yang kejam. Saya bilang Anda tidak pantas, baju Anda lusuh, tangan Anda kotor. Itu tidak benar. Itu kejam. Dan saya menyesal." Rangga terdiam. Mulutnya terbuka hendak bicara, tapi kata-kata tidak keluar. Ia tidak menyangka akan mendengar permintaan maaf dari seorang polwan yang berkuasa. Di lingkungan proyek, ia terbiasa menjadi orang kecil yang tidak punya suara. Bosnya bisa marah. Mandornya bisa memotong upah. Polisi bisa menangkapnya kapan saja. Tapi tidak pernah ia bayangkan bahwa seorang aparat akan meminta maaf kepadanya. Apalagi sampai datang ke proyek barunya sendirian. Dini melanjutkan bicara karena Rangga masih diam. "Hari itu saya sedang stres. Kasus narkoba yang saya tangani macet. Saksi kuncinya meninggal. Saya marah pada diri saya sendiri. Tapi saya melampiaskannya pada Anda. Saya menghina Anda bukan karena Anda salah. Saya menghina Anda karena saya lemah. Dan itu tidak pantas bagi seorang polwan. Seorang polwan seharusnya melindungi orang kecil, bukan merendahkannya." Air mata mulai menggenang di sudut mata Dini. Ia menahan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Tidak boleh menangis di depan kuli bangunan. Itu akan mempermalukannya lagi. Tapi Rangga justru tersenyum.
Senyum yang tulus, tanpa rasa sakit hati. Bu polisi, jangan menangis. Nanti pekerja proyek pada lihat. Mereka kira saya bikin masalah lagi. Candanya pelan. Tapi matanya lembut. Dini tersenyum kecil mendengar candaan itu. Rangga melanjutkan. Saya sudah memaafkan Anda dari dulu, Bu. Waktu itu juga. Setelah saya minta maaf dan saya pindah proyek, saya tidak pernah dendam. Saya hanya sedih karena saya sudah bikin orang tidak nyaman. Tapi saya tidak pernah benci. Sekarang Anda datang minta maaf, itu lebih dari cukup. Terima kasih. Dini tidak tahan lagi. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Ia segera menyeka dengan punggung tangan. Rangga mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya. Sapu tangan itu lusuh. Sudah kusam karena dicuci berkali-kali, tapi bersih. Silakan, Bu. Tidak pakai pewangi, tapi bersih. Dini menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Ia menekannya ke pipi. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu terakhir, ia merasa lega. Mereka berdua kemudian duduk di atas tumpukan bata merah yang tidak terpakai di pinggir proyek. Dini melepas sepatu pantofelnya yang mulai terasa sempit karena kakinya sedikit bengkak setelah seharian berjalan mencari Rangga. Rangga menyodorkan botol air minumnya. Minum dulu, Bu. Udara panas. Nanti pusing. Dini menerima dan meminum sedikit. Ada kehangatan dalam botol plastik murah itu yang tidak ia mengerti. Rangga, boleh saya tahu berapa umur Anda? Tanya Dini pelan. 24, Bu. Saya 27. Jadi saya lebih tua. Rangga mengangguk. Iya, Bu. Boleh panggil Dini saja di luar kantor. Saya tidak suka dipanggil Bu terus-terusan, apalagi setelah saya sudah minta maaf. Rangga tersenyum. Baik, Dini. Sebutan itu terasa aneh di mulutnya, tapi juga terasa manis. Dini merasakan hal yang sama. Mendengar namanya disebut oleh pemuda kuli bangunan ini terasa berbeda. Tidak ada rasa takut atau hormat yang kaku. Ada rasa dekat yang hangat. Mereka berbincang lebih dalam. Dini bertanya tentang keluarga Rangga. Rangga terdiam sejenak. Matanya menerawang ke arah bangunan mal mewah yang sedang setengah jadi. Saya tidak punya orang tua, Dini. Saya yatim piatu sejak usia 18 tahun. Ayah saya meninggal karena kecelakaan di proyek. Ibu saya menyusul setahun kemudian karena sakit. Sejak itu saya hidup sendiri. Saya kerja jadi kuli bangunan karena dari kecil saya sudah terbiasa di proyek. Saya tidak sekolah tinggi, cuma lulus SMP. Tapi saya rajin, saya bisa baca, saya bisa hitung. Saya juga belajar bahasa Inggris otodidak dari YouTube. Cuma belum lancar. Dini terbelalak. Kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit-sedikit. Sekadar untuk baca manual mesin atau kontrak sederhana. Dini terdiam. Ia tidak mengira bahwa di balik pakaian lusuh dan tangan kotor itu, ada seorang pemuda yang berjuang sendirian sejak usia remaja. Seorang pemuda yang tetap rajin, tetap belajar, tetap tersenyum meski hidup tidak pernah memberinya kemudahan. Dan ia, Dini, seorang poluan dengan segudang fasilitas dan pendidikan tinggi, telah merendahkan pemuda ini hanya karena ia sedang marah. Rasa malu itu kembali menusuk kalbunya. Rangga, saya tidak tahu. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Rangga menggeleng. Sudah, Dini. Saya tidak butuh maaf berulang kali. Saya hanya butuh satu hal. Dini menatapnya dengan mata sedikit lebar. Saya butuh pekerjaan ini tetap berjalan. Saya butuh hidup. Jadi tolong jangan lapor saya ke polisi. Candanya lagi. Dini tertawa. Suara tawanya ringan, seperti lonceng kecil di tengah kebisingan proyek. Rangga mendengar tawa itu. Dan untuk pertama kalinya ia melihat Dini bukan sebagai poluan yang menakutkan, tapi sebagai wanita biasa yang cantik dengan tawa yang membuat hati terasa lapang. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Dini sadar ia harus segera pulang. Ia berdiri, memakai sepatu pantofelnya kembali, dan merapikan roknya. Rangga ikut berdiri. Dini, terima kasih sudah datang dan minta maaf. Saya hargai itu. Saya juga minta maaf kalau dulu godaan saya bikin tidak nyaman. Kedepannya saya tidak akan mengulangi. Saya janji. Dini menggeleng. Bukan. Tidak usah berjanji begitu. Rangga bingung. Maksudnya? Dini tersenyum. Saya tidak bilang kamu boleh menggoda lagi. Tapi saya juga tidak bilang kamu harus berhenti total. Rangga mengernyit lebih bingung. Kepala Dini berkata ia harus pergi sekarang sebelum mengatakan hal yang lebih aneh. Tangannya bergerak meraih ponsel dari saku. Nomor HP kamu berapa? Saya mau simpan.
Untuk berjaga-jaga. Rangga memberikannya tanpa curiga. Dini mengetik nomor itu dengan cepat, lalu menyimpan kontak dengan nama Kuli Rangga. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Tapi ada suara kecil di hatinya yang mengatakan bahwa ini bukan untuk berjaga-jaga. Ini karena ia tidak ingin kehilangan kontak dengan pemuda ini. Dini melangkah pergi. Setelah beberapa langkah, ia berbalik. Rangga, kamu tahu mengapa saya marah dulu di proyek lama? Bukan hanya karena stres. Tapi karena setiap pagi kamu menggoda saya, setiap pagi itu pula saya tersenyum dalam hati. Dan itu membuat saya takut. Saya tidak terbiasa tersenyum pada pria. Apalagi pria yang bahkan tidak saya kenal. Jadi saya marah karena saya tidak berani mengakui bahwa godaan kamu membuat hari-hari saya terasa lebih cerah. Sekarang saya sudah mengaku. Terserah kamu mau tertawa atau apa. Dini cepat-cepat berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Rangga yang terpaku dengan mulut setengah terbuka. Rangga tidak tertawa. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di antara tumpukan bata merah dan semen, menatap punggung Dini yang semakin menjauh. Udara sore yang panas terasa tiba-tiba dingin. Ia meraba dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut. Bukan karena malu. Tapi karena ada sesuatu yang tumbuh di sana. Sesuatu yang tidak ia kenali sejak ia ditinggal mati oleh orang tuanya. Sesuatu yang membuat ia ingin bersiul lagi besok pagi. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk mendengar Dini tersenyum. Malam harinya, di kontrakannya yang sempit, Rangga duduk di lantai beralas kardus sambil memandangi ponsel jadulnya. Layar ponsel itu kecil dan buram, tapi ia bisa melihat jelas nama yang baru tersimpan di kontaknya. Dini. Satu nama. Satu angka. Satu kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Ia berbaring dan menatap langit-langit kontrakan yang bolong. Di kepalanya terbayang wajah Dini saat tersenyum, suaranya saat tertawa, dan kata-katanya yang jujur di akhir pertemuan. Saya marah karena saya tidak berani mengakui bahwa godaan kamu membuat hari-hari saya terasa lebih cerah. Rangga menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tidak akan mengirim pesan malam ini. Tidak besok pagi juga. Ia akan memberi ruang pada Dini untuk memutuskan apa yang benar-benar ia inginkan. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Rangga berdoa pada Allah. Jika ini jalan yang engkau bukakan, jangan biarkan aku sendirian lagi. Jika dia bukan untukku, lindungilah hatinya dan hatiku dari sakit. Di sisi lain kota, Dini duduk di kamar tidurnya yang luas di rumah orang tuanya. Rumah besar dengan 2 lantai, taman belakang, dan mobil dinas yang terparkir rapi di garasi. Tapi malam itu, kamar yang mewah itu terasa sempit. Dadanya sesak. Ia memandangi nomor Rangga yang tersimpan di ponselnya. Jarinya bergerak hendak mengetik pesan, tapi urung. Apa yang akan ia tulis? Halo Kuli, aku rindu siulanmu. Tidak. Itu gila. Ia seorang polwan. Rangga seorang kuli bangunan. Dunia mereka berbeda. Keluarganya tidak akan pernah setuju. Teman-temannya akan menertawakannya. Tapi mengapa setiap kali ia memejamkan mata, yang ia lihat adalah Rangga berdiri di hadapan preman dengan badan tegap, melindungi seorang nenek dan cucunya. Mengapa yang ia dengar adalah suara Rangga yang pelan berkata, saya sudah memaafkan Anda dari dulu. Mengapa yang ia rasakan adalah kehangatan botol air minum murah yang diberikan Rangga padanya. Dini menutup ponsel dan meletakkannya di atas meja. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia bukan lagi Inspektur Dini yang tegas dan berkuasa. Ia hanya Dini, seorang wanita yang hatinya mulai berbicara dengan cara yang paling tidak terduga. Kepada pria yang paling tidak terduga. Seorang kuli bangunan yang mengajarinya bahwa maaf bisa tulus, bahwa kebaikan tidak perlu seragam, dan bahwa cinta bisa tumbuh di atas tumpukan bata merah dan debu proyek. 3 minggu berlalu sejak pertemuan kedua antara Rangga dan Dini di proyek mal mewah. 3 minggu yang penuh dengan pesan singkat yang dikirim di sela-sela waktu. Rangga yang awalnya ragu akhirnya memberanikan diri mengetik pesan pertama. Halo, Dini. Ini Rangga. Maaf mengganggu. Saya cuma mau bilang terima kasih sudah datang kemarin. Dini membalas 2 jam kemudian, setelah pertemuan rapat yang melelahkan di kantornya. Terima kasih kembali, Rangga. Dan jangan panggil saya Dini. Panggil Dini saja tanpa Bu atau Ibu. Dikit-dikit. Sejak saat itu, Rangga memanggilnya Dini. Begitu saja, tanpa embel-embel apapun. Dan setiap kali ia mengetik nama itu, ada getaran hangat di jemarinya. Dini. 2 suku kata yang terasa seperti melodi sederhana di tengah kebisingan proyek.
Pagi-pagi sebelum matahari terik, Rangga mengirim pesan. Selamat pagi, Dini. Semoga hari ini lebih ringan dari kemarin. Jangan pelit senyum. Dini yang baru selesai sarapan di rumah orang tuanya membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Ia membalas. Pagi, Rangga. Kamu juga. Jangan terlalu keras bekerja. Nanti jatuh dari tangga lagi. Rangga terkekeh membaca balasan itu. Ia ingat bagaimana ia pernah bercerita bahwa 2 tahun lalu ia jatuh dari peranca setinggi 5 meter karena terburu-buru. Dini mengingatnya. Dini peduli. Tapi di balik kehangatan pesan singkat itu, Dini mulai merasakan tekanan. Bukan dari Rangga, tapi dari lingkungan kerjanya. Di kantor Satuan Reserse Narkoba, gosip menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Ibda Maya, rekan satu tim Dini yang dikenal paling tajam lidahnya, mulai mencurigai sesuatu. Maya melihat Dini sering tersenyum sendiri saat memegang ponsel. Maya melihat Dini pulang lebih cepat dari biasanya. Dan Maya melihat Dini memakai pakaian yang lebih rapi dari biasanya saat pergi di hari Sabtu. Suatu sore, saat mereka berdua sedang menyusun berkas perkara di ruangan khusus, Maya menyelidik. Dini, kamu pacarannya? Siapa dia? Kok aku tidak pernah lihat? Dini terkejut tapi berusaha tetap tenang. Tidak, bukan pacaran. Hanya teman. Maya menyenggol bau Dini sambil tersenyum curiga. Teman atau teman spesial? Dini menggeleng. Bukan, Maya. Sungguh. Hanya teman biasa. Maya tidak puas. Tapi ia tidak ingin memaksa. Namun di dalam hati, Maya bertekad untuk mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, Maya memanfaatkan waktu istirahat untuk memantau Dini. Ia melihat Dini pergi ke kantin belakang markas, duduk sendirian di pojok, dan menelepon seseorang. Maya mendekat pelan-pelan. Ia hanya bisa mendengar potongan percakapan dari Dini. Iya, Rangga. Nanti sore aku bisa mampir ke proyekmu jam 5. Kamu pulang jam berapa? Oke. Aku bawakan makan malam. Kamu jangan beli dulu. Maya mundur pelan. Wajahnya berubah. Rangga. Proyek. Rangga adalah kuli bangunan. Maya teringat gunjingan beberapa bulan lalu bahwa Dini pernah marah pada seorang kuli bangunan di proyek perumahan. Sekarang Dini mau membawakan makan malam untuk kuli itu. Ini bukan sekadar teman. Maya menyimpan informasi itu dengan rapi. Ia tidak akan bicara sekarang. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkannya. Sementara itu, Dini benar-benar pergi ke proyek mal mewah sore itu. Ia membawa 2 kotak makan siang dari rumah. Isinya nasi, ayam goreng, tempe orek, dan sambal terasi buatan ibunya. Rangga yang masih kotor oleh debu dan pasir menyambutnya di belakang proyek, di tempat biasa mereka duduk di atas tumpukan bata merah. Dini, kamu repot-repot. Masak untuk saya. Dini tertawa. Bukan masak. Ibu saya yang masak. Saya cuma bawa, tapi pesannya dari saya. Rangga menerima kotak makan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Sudah lama tidak ada yang membawakannya makanan. Sejak ibunya meninggal, ia makan sendiri di warung pinggir jalan setiap hari. Makannya jangan terburu-buru, Rangga. Nanti tersedak. Rangga mengangguk sambil mengunyah ayam goreng itu. Matanya berkaca-kaca. Dini pura-pura tidak melihat. Ia menatap bangunan mal yang semakin tinggi. Kamu kerja di sini sampai proyek selesai? Iya, mungkin 6 bulan lagi. Setelah itu pindah ke proyek lain. Dini diam sejenak. Ia tidak suka mendengar kata pindah. Ia tidak suka bayangan Rangga pergi lagi tanpa jejak. Rangga, aku mau tanya serius. Rangga menghentikan kunyahannya. Iya, Dini. Kamu tidak pernah kepikiran untuk punya pekerjaan tetap. Bukan kuli proyek yang pindah-pindah. Rangga menelan makanannya lalu menatap Dini lurus-lurus. Aku kepikiran, Dini. Tapi aku hanya lulusan SMP. Siapa yang mau menerima aku kerja tetap? Selain di proyek. Dini terdiam. Ia tidak punya jawaban. Dunia memang tidak adil bagi orang seperti Rangga. Tapi Dini tidak ingin Rangga merasa kecil di depannya. Maka ia hanya tersenyum. Aku hanya khawatir. Kalau kamu pindah proyek, aku susah nyari kamu. Rangga tersenyum lebar. Kamu polisi, Dini. Kamu punya data kependudukan. Kamu bisa cari aku kapan saja. Dini tertawa. Dasar kuli. Pintar juga kamu. Mereka tertawa bersama di atas tumpukan bata merah. Debu beterbangan di sekitar mereka. Suara mesin proyek mereda karena para pekerja mulai pulang. Senja mulai datang, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Disitulah, tanpa kata-kata cinta,
Tanpa janji-janji besar, Dini dan Rangga merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan. Sesuatu yang hangat dan menakutkan sekaligus. Tapi kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya di kantor, Maya sudah menyebar gosip. Ia berbisik pada Ibda Rita di ruang ganti. Dini pacaran dengan kuli bangunan. Yang dulu pernah dia maki-maki di proyek perumahan. Rita terbelalak. Serius? Maya mengangguk mantap. Aku dengar sendiri. Dia telepon kuli itu. Dia bawa makanan ke proyek. Rita menutup mulut dengan tangan. Astaga, Dini Polwan. Kuli bangunan. Itu memalukan. Maya mengangguk. Kita lihat saja nanti. Aku yakin ini akan jadi gunjingan besar. Dalam 3 hari, gosip itu menyebar ke seluruh satuan reserse narkoba. Bahkan sampai ke telinga Kompol Andi, kepala reserse yang dikenal disiplin dan keras. Kompol Andi memanggil Dini ke ruangannya pada hari Jumat pagi. Dini masuk dengan dada berdebar. Ia sudah mendengar bisik-bisik di belakangnya sejak 2 hari lalu. Beberapa rekan yang dulu akrab kini menghindarinya. Ada yang berani menyapa dengan nada mengejek. Hai, Dini. Mana kuli tampan kamu? Ayo bawa ke kantor. Dini hanya diam. Tapi di dalam hatinya, ia terluka. Kompol Andi duduk di balik meja kayu besar dengan berkas-berkas berserakan. Matanya tajam menatap Dini. Inspektur Dini. Saya dengar kabar yang tidak sedap tentang Anda. Dini berdiri tegap. Siap, Kompol. Kabar apa yang Kompol maksud? Kompol Andi menyilangkan tangan di dada. Saya dengar Anda menjalin hubungan pribadi dengan seorang pekerja proyek. Seorang kuli bangunan. Dini menjawab dengan suara tegas meskipun hatinya gemetar. Itu benar, Kompol. Saya berteman dengan seorang pria yang bekerja di proyek konstruksi. Tapi hubungan kami tidak mengganggu tugas saya di institusi ini. Kompol Andi menghela napas panjang. Dini, saya tidak melarang Anda berteman dengan siapapun. Tapi Anda Polwan. Nama baik institusi ada di pundak Anda. Jika rekan-rekan Anda sudah mulai bergunjing, itu sudah menjadi masalah. Saya tidak ingin ada laporan ke atas bahwa anggota saya merendahkan martabat kepolisian dengan berhubungan dengan orang dari kelas yang tidak pantas. Dini mengepalkan tangannya di belakang punggung. Kompol, izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan kelas yang tidak pantas? Kompol Andi sedikit terkejut dengan keberanian Dini. Maksud saya, Dini, Anda lulusan akademi kepolisian. Ayah Anda pensiunan jenderal. Ibu Anda pengacara terkenal. Pria itu siapa? Kuli bangunan lulusan SMP. Apakah itu pantas? Apakah itu tidak memalukan? Dini menahan napas. Ia ingin berteriak bahwa tidak ada yang memalukan dari seorang pria yang bekerja keras membanting tulang sejak usia 18 tahun. Ia ingin berteriak bahwa tidak ada yang memalukan dari seorang pria yang berani melawan preman untuk melindungi orang lain. Ia ingin berteriak bahwa Rangga lebih pantas disebut manusia daripada banyak pria berdasi yang ia kenal. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menjawab dengan suara datar. Baik, Kompol. Saya akan menjaga nama baik institusi. Saya mohon diri. Dini keluar dari ruangan Kompol Andi dengan kepala tegak. Tapi begitu ia sampai di lorong sepi menuju ruang kerjanya, ia bersandar di dinding dan memejamkan mata. Dadanya sesak. Bukan karena teguran, tapi karena ia sadar perjuangannya baru dimulai. Dan yang paling berat bukan dari atasan atau rekan kerja, tapi dari keluarganya sendiri. Karena di rumah, ibunya sudah mulai bertanya, Dini, kamu sering pergi sore hari. Sama siapa? Dini hanya menjawab sama teman. Tapi ibunya tidak bodoh. Ibunya adalah pengacara yang pernah menangani puluhan kasus perceraian dan perselingkuhan. Ibunya tahu cara menggali informasi. Malam itu, Dini tidak mengirim pesan pada Rangga. Ia hanya duduk di kamarnya, memegang ponsel, dan menatap layar tanpa mengetik apapun. Rangga yang menunggu pesan seperti biasa mulai gelisah. Ia mengirim satu pesan. Dini, kamu baik-baik saja? Jawab ya biar aku tidak khawatir. Dini membaca pesan itu berulang kali. Air matanya mulai mengalir. Ia membalas. Aku baik, Rangga. Hanya capek. Besok kita bicara ya. Rangga membalas cepat. Istirahat yang baik, Dini. Aku di sini. Kapanpun kamu butuh. Dini memeluk bantalnya. Ia menangis pelan agar tidak terdengar oleh ibunya di kamar sebelah. Ia menangis karena ia mulai jatuh cinta. Jatuh cinta pada pria yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jatuh cinta pada pria yang tidak akan pernah diterima oleh keluarganya. Jatuh cinta pada Rangga.
Dan itu terasa seperti berjalan di tepi jurang. Indah tapi penuh risiko jatuh. Sementara itu, di sisi lain kota, Rangga duduk di kontrakannya sambil memandangi ponsel. Ia tahu Dini sedang tidak baik-baik saja. Tapi ia tidak bisa memaksa. Ia hanya bisa berdoa pada Allah. Ya Allah, jika Dini adalah jalan yang Engkau bukakan untukku, mudahkanlah. Jika ia bukan untukku, kuatkanlah aku untuk melepaskan. Rangga menutup matanya. Debu proyek masih melekat di rambut dan bajunya. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang bersih dan terang. Sesuatu yang ia yakini bernama cinta. Cinta yang belum ia ucapkan. Tapi sudah ia rasakan setiap kali ia mengetik nama Dini di layar ponsel jadulnya. 1 bulan berlalu sejak Dini mendapat teguran dari Kompol Andi. Selama sebulan itu, Dini dan Rangga tetap bertemu secara diam-diam. Tidak setiap hari. 2 atau 3 kali seminggu di sore hari, di belakang proyek mal mewah, di atas tumpukan bata merah yang sudah menjadi tempat duduk kebiasaan mereka. Rangga selalu datang lebih dulu, membersihkan debu dari bata itu dengan kain lusuh yang ia bawa khusus. Dini datang dengan pakaian biasa, tanpa seragam, tanpa atribut polisi. Di sana, mereka bukan polwan dan kuli bangunan. Mereka hanya Dini dan Rangga. 2 manusia yang sedang belajar saling memahami. Rangga semakin nyaman memanggil Dini dengan nama saja, tanpa rasa canggung. Dini, hari ini kamu kelihatan lelah. Ayo duduk dulu. Dini, kamu sudah makan belum? Aku beli gorengan di pinggir jalan. Dini, kamu tahu tidak? Hari ini aku belajar baca gambar kontrak sendiri. Susah payah tapi aku bangga. Dini selalu tersenyum mendengar cerita Rangga. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Tidak ada topeng. Tidak ada gengsi. Rangga bercerita tentang keringatnya, tentang teman-temannya yang suka minum kopi pahit di warung, tentang mandor yang kadang galak kadang baik. Dunia Rangga sederhana. Tapi bagi Dini, dunia itu terasa nyata. Lebih nyata dari ruang rapat mewah kantornya yang penuh intrik. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersandar di tumpukan pasir, Rangga bertanya dengan nada pelan. Dini, aku boleh tanya sesuatu yang agak pribadi? Dini menatapnya. Tanya saja. Rangga menunduk sebentar, memainkan jari-jarinya yang kotor oleh semen. Kamu pernah punya pacar sebelumnya? Dini tersenyum kecil. Pernah. 1 orang. Rangga mengangguk. Putus kenapa? Dini menghela napas. Dia pergi belajar ke Amerika. Jurusan manajemen properti. Kami janji akan lanjutkan hubungan jarak jauh. Tapi setelah 6 bulan, dia jarang menghubungi. Setahun kemudian, dia bilang sibuk. 2 tahun kemudian, dia tidak pernah mengirim pesan lagi. Saya yang putuskan diam-diam. Tidak pernah secara resmi. Tapi saya anggap sudah selesai. Rangga terdiam. Matanya menerawang ke bangunan mal di hadapannya. Namanya siapa? Dini melihat ke arah Rangga. Rendra. Rangga Wijaya. Rangga terperanjat. Nama belakangnya sama denganku. Dini tertawa kecil. Kebetulan. Rendra Wijaya. Anak konglomerat properti. Orang tuanya pemilik Wijaya Property Group. Rangga menahan napas. Ia tidak mengatakan apapun. Karena di benaknya, nama Wijaya itu familiar. Terlalu familiar. Tapi ia belum bisa menghubungkan semuanya. Belum saatnya. Dini melanjutkan cerita. Rendra orangnya ambisius. Dia ingin sempurna. Istri harus cantik, pintar, dari keluarga terpandang. Saya memenuhi semua itu di matanya. Tapi dia tidak pernah bertanya apa yang saya mau. Hubungan kami berasa seperti transaksi. Saya lelah. Rangga mendengarkan dengan seksama. Lalu kamu bahagia sekarang setelah putus? Dini tersenyum. Aku tidak tahu. Mungkin belum sepenuhnya bahagia. Tapi aku merasa lebih ringan. Seperti tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Rangga mengangguk. Aku mengerti rasanya. Menjadi diri sendiri itu berat kalau lingkunganmu tidak menerima. Dini menatap Rangga lama. Kamu juga merasakan itu? Rangga tersenyum pahit. Setiap hari, Dini. Mereka berdua terdiam. Angin sore berhembus membawa debu dan suara azan maghrib dari masjid di kejauhan. Dini berdiri. Aku harus pulang. Rangga ikut berdiri. Hati-hati di jalan. Dini mengangguk. Sebelum melangkah, ia berbalik. Rangga, terima kasih sudah mendengarkan. Rangga tersenyum. Itu tugas aku sebagai teman. Dini tersenyum lalu pergi. Rangga menatap punggungnya sampai hilang di balik gerbang proyek. Di hatinya,
Ada rasa cemburu yang tidak ia akui. Bukan karena Rendra, tapi karena ia tahu suatu saat, Rendra pasti akan kembali. Dan ketika itu terjadi, dunia Dini yang sederhana bersama Rangga akan diguncang. 3 hari kemudian, ketakutan Rangga menjadi kenyataan. Dini sedang duduk di ruang kerjanya ketika telepon dari resepsionis masuk. "Inspektur Dini, ada tamu untuk Anda." Seorang pria. Mengaku kenalan lama. Dini mengernyit. "Siapa namanya?" "Rendra Wijaya, Bu." Dini terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Suruh dia masuk." 2 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang pria tinggi berkulit putih, berambut rapi, menggunakan jas blazer biru gelap dan jam tangan mewah masuk sambil tersenyum lebar. "Dini, sayang. Aku kembali." Dini tidak bergerak dari kursinya. "Rendra, kapan kamu pulang?" Rendra mendekat dan hendak mencium pipi Dini, tapi Dini menepis dengan halus. "Rendra, ini kantor. Tolong jaga sikap." Rendra tertawa. Masih saja tegas. "Kamu tidak berubah. Aku suka itu." Rendra duduk di kursi depan meja Dini tanpa diundang. Matanya menyapu ruangan. Kantor yang rapi. Meja yang bersih. Foto-foto kasus di papan tulis. "Kamu masih di narkoba?" Dini mengangguk dingin. "Iya. Dan kamu sudah selesai kuliah?" Rendra mengangguk bangga. "Selesai. Gelar sarjana manajemen properti dari Amerika. Pulang dengan nilai cum laude. Orang tuaku sudah menyiapkan posisi direktur di perusahaan." Dini hanya menjawab pendek. "Selamat." Rendra menyandarkan badannya di kursi. "Ada yang berbeda darimu, Dini." Dini menatapnya. "Maksudmu?" Rendra menyipitkan mata. "Kamu terlihat lebih tenang. Lebih rileks. Seperti orang yang sedang jatuh cinta." Dini terkejut tapi berusaha tidak menunjukkan apapun. "Tidak ada yang berbeda. Kamu hanya terlalu lama tidak melihatku." Rendra tertawa kecil. "Benarkah? Aku dengar kabar dari teman lamaku di kepolisian. Ada poluan yang dekat dengan kuli bangunan di proyek mal mewah." Dini membeku. Darahnya berdesir dingin. "Rendra, apa maksudmu?" Rendra berdiri dan berjalan ke arah Dini. Ia menaruh kedua tangannya di atas meja dan menatap Dini dari dekat. "Maksudku, aku tahu semuanya, Dini. Aku tahu tentang Rangga. Aku tahu kamu sering ke proyek itu. Aku tahu kamu membawakannya makanan. Jangan bohong padaku." Dini berdiri dan menatap Rendra dengan mata tajam. "Aku tidak perlu bohong. Karena aku juga tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Kita sudah tidak pacaran lagi. Itu sudah selesai 2 tahun lalu." Rendra tersenyum sinis. "Selesai? Siapa yang bilang selesai? Aku tidak pernah setuju. Aku hanya sibuk. Sekarang aku kembali. Dan kita akan lanjutkan hubungan ini." Dini mengepalkan tangan. "Tidak, Rendra. Aku tidak mau." Rendra mendekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari Dini. "Kamu mau sama kuli bangunan? Kamu lihat dirimu, Dini. Ayahmu jenderal. Ibumu pengacara. Kamu poluan berprestasi. Dan kamu mau jatuh cinta pada kuli yang baju lusuh dan tangan kotor? Apa kata orang nanti? Apa kata keluargamu?" Dini mundur selangkah. "Itu urusanku. Bukan urusanmu." Rendra mundur dan merapikan jasnya. "Baik. Aku tidak akan memaksa hari ini. Tapi ingat, Dini, aku tidak pernah kalah dari siapapun. Apalagi dari kuli bangunan." Rendra berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh. "Oh iya, aku sudah tahu di mana Rangga bekerja. Aku sudah tahu siapa teman-temannya. Aku sudah tahu kebiasaannya. Awas saja." Rendra keluar dan membanting pintu. Dini jatuh duduk di kursinya. Dadanya sesak. Ia meraih ponsel dan mengetik pesan dengan tangan gemetar. "Rangga, hati-hati. Rendra sudah tahu tentang kita. Aku takut dia akan melakukan sesuatu." Rangga membalas beberapa menit kemudian. "Aku sudah dengar dari mandor. Ada pria mewah datang ke proyek tadi pagi, bertanya-tanya tentang aku. Aku tidak takut, Dini. Tapi aku khawatir dengan kamu." Dini menangis diam-diam di ruang kerjanya. Ia membalas. "Aku juga khawatir." Rangga membalas. "Jangan khawatir. Aku akan jaga diri. Kamu juga jaga diri. Dan Dini, aku janji, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian." Dini memeluk ponselnya. Di tengah ketakutan yang mencekik, ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak salah memilih Rangga. Bukan karena Rangga kaya atau miskin.
Bukan karena Rangga terpelajar atau tidak. Tapi karena Rangga adalah pria yang ketika dunia menekannya, ia tetap berdiri. Dan ketika Dini takut, ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian." Sementara itu, di sebuah kafe mewah di pusat kota, Rendra duduk bersama dua pria berbadan besar berkaos hitam. Wajah mereka garang, lengan penuh tato. Rendra meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. "Ini uang muka. Saya mau kalian menguntit pemuda itu. Namanya Rangga. Kerja di proyek mal mewah. Cari kelemahannya. Apa saja. Kalau perlu, buat masalah. Tapi jangan sampai kena polisi. Saya punya koneksi di kepolisian." Salah satu preman itu mengangguk. "Siap, bos." Rendra tersenyum puang. "Aku akan hancurkan kuli itu. Dan Dini akan kembali padaku. Dengan atau tanpa kemauannya." Rendra menyesap kopinya. Di benaknya, ia sudah menyusun rencana jahat. Menanam barang. Memfitnah mencuri. Menjerumuskan Rangga ke dalam kasus kriminal. Lalu ia akan muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan Dini dari pria jahat. Itu skenario sempurna. Rendra tidak peduli dengan keadilan. Yang ia peduli hanya kemenangan. Dan ia terbiasa menang. Karena uang dan kuasa selalu berpihak padanya. Atau setidaknya, itulah yang selama ini ia yakini. Tapi Rendra tidak tahu bahwa Rangga bukanlah kuli bangunan biasa. Rendra tidak tahu bahwa di balik kaos lusuh itu ada hati yang sudah terlatih menghadapi kerasnya hidup. Dan Rendra tidak tahu bahwa Dini tidak pernah semudah yang ia kira. Dini adalah polwan. Dan polwan dilatih untuk tidak takut pada ancaman dari siapapun. Malam itu, Rangga dan Dini tidak saling mengirim pesan. Mereka sama-sama duduk di tempat masing-masing, memandang langit yang sama, dan berdoa pada Allah dengan cara masing-masing. Rangga berdoa agar diberikan kekuatan. Dini berdoa agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Dan di kejauhan, badai sedang berkumpul. Siap menyapu bersih semua yang selama ini mereka bangun dengan pelan dan hati-hati. 2 minggu sejak pertemuan Rendra dengan dua preman di kafe mewah, suasana di proyek mal mewah mulai terasa berbeda bagi Rangga. Ada mata-mata yang mengawasinya dari kejauhan. Dua pria berbadan besar sering terlihat duduk di warung seberang proyek, pura-pura minum kopi tapi pandangannya tidak pernah lepas dari gerak-gerik Rangga. Rangga sadar. Sebagai anak yatim yang hidup sendirian sejak remaja, ia belajar membaca bahaya lebih cepat dari siapapun. Tapi ia tidak memberitahu Dini. Ia tidak ingin Dini semakin khawatir. Ia hanya lebih waspada. Setiap pulang kerja, ia mengambil jalan yang ramai, tidak pernah sendiri di gang gelap. Setiap menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal, ia tolak dengan halus. Hidup di pinggir kota mengajarkannya satu hal. Preman tidak pernah menyerang di tempat terang. Mereka menunggu di tempat gelap. Sementara itu, Dini mulai merasakan tekanan dari dua sisi. Di kantor, Maya dan kelompoknya semakin berani menggunjingkan hubungannya dengan Rangga. Hingga suatu pagi, Maya berbisik di ruang ganti dengan suara yang sengaja keras agar Dini mendengar. Bayangkan, polwan lulusan akademi, anak jenderal, pacaran sama kuli bangunan. Itu MAH jatuh martabat. Dini yang sedang mengganti baju seragam terdiam sejenak. Tangannya berhenti mengancingkan kemeja. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik menatap Maya. "Maya, kamu punya masalah denganku, katakan di depanku. Jangan di belakang." Maya sedikit terkejut tapi cepat pulih. "Baik, Dini. Aku bilang, hubunganmu dengan kuli itu memalukan. Tidak pantas." Dini mendekat. Wajahnya tenang tapi matanya tajam. "Maya, aku tidak pernah menilai siapapun berdasarkan pekerjaannya. Aku harap kamu juga bisa berbuat sama. Tapi kalau kamu tidak bisa, setidaknya jaga mulutmu di kantor ini. Ini tempat kerja, bukan pasar." Maya terdiam. Dini berbalik dan keluar dari ruang ganti dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ia terluka. Tapi ia tidak akan menunjukkan kelemahan di depan mereka. Tidak akan pernah. Di sisi lain, tekanan dari keluarga semakin besar. Ibunya, seorang pengacara terkenal bernama Fatimah, mulai curiga serius. Suatu malam, Fatimah masuk ke kamar Dini tanpa mengetuk. "Dini, saya mau bicara dengan kamu." Dini yang sedang berbaring di tempat tidur segera duduk. "Iya, Bu." Fatimah duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap Dini dengan sorot yang sulit dibaca. "Kamu sering keluar sore-sore. Kadang pulang malam. Saya dengar dari asisten rumah tangga, kamu pernah membawa 2 kotak makanan dari dapur. Untuk siapa itu?" Dini terdiam.
Ia tidak bisa berbohong pada ibunya. Ibunya adalah pengacara yang sudah puluhan tahun menggali kebenaran dari klien yang paling keras kepala sekalipun. Dini menjawab pelan. Untuk teman, Bu. Teman laki-laki. Fatimah menghela napas. Siapa dia? Pekerjaannya apa? Dini menunduk. Namanya Rangga. Dia pekerja proyek konstruksi. Dia kuli bangunan. Fatimah terdiam beberapa detik. Lalu ia berdiri. Suaranya dingin. Kamu tahu apa yang orang katakan tentang anak jenderal yang dekat dengan kuli bangunan? Dini mengangkat wajah. Saya tidak peduli, Bu. Fatimah membalikkan badan. Kamu mungkin tidak peduli. Tapi saya peduli. Ayahmu peduli. Nama keluarga ini dipertaruhkan. Saya tidak akan melarang kamu sekarang. Tapi ingat, suatu saat kamu harus memilih. Keluarga atau dia. Fatimah keluar kamar dan menutup pintu dengan pelan tapi tegas. Dini duduk terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari mulut ibunya tetap terasa seperti ditampa. Di tengah semua tekanan itu, Dini masih berusaha menyempatkan diri bertemu Rangga. Sore itu, ia datang ke proyek mal mewah dengan wajah lesu. Rangga yang melihat dari kejauhan langsung tahu ada yang tidak beres. Ia membersihkan tumpukan bata merah seperti biasa, lalu menyapa dengan nada lembut. Dini, kamu datang. Wajahmu pucat. Ayo duduk. Dini duduk di samping Rangga tanpa bicara. Rangga tidak memaksa. Ia hanya duduk diam di sampingnya, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin berhembus pelan membawa debu dan suara burung pulang ke sarang. Setelah beberapa lama, Dini akhirnya bicara. Rangga, ibuku tahu. Semuanya. Rangga menoleh. Wajahnya tenang meskipun hatinya berdebar. Dia bilang apa? Dini menunduk. Dia bilang suatu saat aku harus memilih. Keluarga atau kamu. Rangga diam sejenak. Ia meraih sepotong kayu kecil dari tanah dan menggambar garis di pasir. Dini, aku tidak akan pernah menyuruhmu memilih. Tapi aku juga tidak akan pernah lari dari pilihan itu. Dini menatapnya. Maksudmu? Rangga berhenti menggambar. Maksudku, apapun pilihanmu suatu hari nanti, aku akan hormati. Tapi selama kamu belum memilih, aku akan ada di sini. Menemanimu. Dini merasakan hangat di dadanya. Itulah yang membuat ia jatuh hati pada Rangga. Bukan karena kata-kata manis atau janji-janji besar. Tapi karena Rangga selalu memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Tanpa tekanan. Tanpa paksaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik pagar proyek, sebuah mobil hitam terparkir. Di dalam mobil itu, dua preman sedang merekam percakapan mereka dari kejauhan dengan kamera telepon genggam. Salah satu preman itu tersenyum puas. Bos Rendra pasti senang dengan ini. Bukti Dini dekat dengan kuli. Bisa dipakai untuk memeras atau menghancurkan. Preman lainnya mengangguk. Tunggu perintah selanjutnya. Kata bos, kita harus buat kuli itu masuk penjara. Fitnah pencurian adalah rencana terbaik. 2 hari kemudian, rencana itu mulai dijalankan. Rendra menyuruh preman untuk menyewa seorang pekerja proyek nakal bernama Juminten, yang dikenal suka berjudi dan punya hutang di mana-mana. Juminten diberi uang 5 juta rupiah untuk menjalankan satu tugas sederhana. Menanamkan sebuah alat survei merek tertentu yang dilaporkan hilang dari gudang proyek ke dalam tas ransel Rangga. Juminten awalnya ragu. Tapi begitu melihat uang muka 2 juta rupiah, ia luluh. Saya lakukan, bos. Jangan khawatir. Kuli itu tidak akan tahu. Esoknya, saat jam istirahat siang, Juminten pura-pura berteman akrab dengan Rangga. Hei, Rangga, kamu punya rokok tidak? Rangga menggeleng. Aku tidak merokok. Juminten mengangguk. Kamu baik sekali. Aku mau pinjam tas kamu dulu, ya? Mau ambil minum di warung tapi takut alat hilang. Rangga curiga tapi tidak mau bersikap tidak ramah. Ia memberikan tas ranselnya yang lusuh itu. Juminten pergi ke belakang gudang. Dengan cepat membuka resleting tas Rangga dan memasukkan alat survei kecil bercangkang kuning ke dalam saku paling dalam. Lalu ia kembali dengan pura-pura berkeringat. Makasih, Rangga. Ini tasnya. Rangga menerima tanpa curiga. Ia tidak pernah membuka saku dalam tasnya karena hanya berisi kain lap dan sarung tangan cadangan. 3 jam kemudian, mandor proyek berteriak histeris. Alat survei proyek hilang. 1 unit. Harganya 180 juta rupiah. Siapa yang ambil? Semua pekerja dikumpulkan. Tas mereka diperiksa satu persatu. Rangga berdiri dengan tenang.
Ia tidak merasa bersalah karena ia tidak mengambil apapun. Tapi saat pemeriksa mencapai tasnya dan membuka saku dalam, alat survei berwarna kuning itu terjatuh ke tanah. Semua mata tertuju pada Rangga. Mandor proyek, seorang pria gemuk bernama Haji Umar, memelototi Rangga dengan mata melotot. Rangga, aku tidak menyangka. Selama ini kamu pekerja rajin, ternyata kamu maling. Rangga terpaku. Wajahnya pucat pasi. Tidak, Pak Haji. Saya tidak mengambil. Seseorang menanam ini di tas saya. Haji Umar tidak mau mendengar. Laporkan ke polisi. Sekarang, dalam waktu 1 jam, Rangga sudah digelandang ke kantor polisi sektor setempat. Ia tidak melawan. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Di dalam sel, ia duduk di lantai dingin sambil memejamkan mata. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya berdoa pada Allah. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bersalah. Tolong tunjukkan kebenaran ini. Dan tolong lindungi Dini. Jangan biarkan dia terlalu khawatir. Kabar penangkapan Rangga sampai ke telinga Dini 3 jam kemudian, melalui Ibda Maya yang dengan sengaja menyebarkan informasi itu dengan nada penuh kemenangan. Dini, kuli bangunan pacar kamu ditangkap. Mencuri alat proyek. Nilainya ratusan juta. Awas-awas saja, kamu bisa kena imbasnya. Dini tidak menjawab. Ia langsung berdiri, mengambil jaket dinasnya, dan melesat keluar kantor. Ia tidak meminta izin Kompol Andi. Ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu. Rangga tidak mungkin mencuri. Rangga adalah pria yang lebih memilih kelaparan daripada berhutang. Rangga adalah pria yang mengembalikan uang kelebihan bayaran Rp50.000 pada mandornya. Rangga bukan pencuri. Ini jebakan. Dan Dini tahu persis siapa dalangnya. Dini tiba di kantor polisi sektor dengan mobil dinasnya. Ia langsung menemui kepala polisi sektor yang kebetulan adalah seniornya satu angkatan di akademi. Kompol Dedi, saya minta tolong. Saya ingin melihat berkas penangkapan Rangga. Kompol Dedi mengernyit. Dini, ini laki-laki yang kamu tanyakan. Ada hubungan apa dengan kamu? Dini menjawab tegas. Dia teman saya. Dan saya tahu dia tidak bersalah. Ada orang yang menjebaknya. Saya mohon, beri saya waktu 2 hari untuk membuktikan. Kompol Dedi menghela napas. 2 hari, Dini. Saya tunggu buktinya. Kalau tidak ada, dia tetap diproses. Dini segera bekerja. Ia pergi ke lokasi proyek mal mewah. Ia memeriksa gudang tempat alat survei disimpan. Ia memeriksa CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dan di sanalah ia menemukan petunjuk penting. Rekaman CCTV dari kamera belakang gudang menunjukkan seorang pria bertubuh kurus mengenakan kaos hijau memasuki gudang pada malam sebelum alat hilang. Pria itu bukan Rangga. Pria itu adalah Juminten. Dini memfoto wajah Juminten dari rekaman CCTV dan menunjukkannya pada mandor Haji Umar. Pak Haji, kenal ini siapa? Haji Umar mengerutkan dahi. Itu Juminten. Pekerja harian lepas. Tapi dia sudah tidak masuk kerja sejak kemarin. Dini mengepalkan tangan. Di mana rumahnya? Haji Umar memberikan alamat. Dini meluncur ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumah Juminten adalah sebuah gubuk bambu beratap seng. Dini mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Ia mendobrak pintu. Di dalam, Juminten sedang duduk gelisah di atas kasur tipis. Begitu melihat seragam polisi, Juminten langsung pucat. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya tidak tahu. Dini mendekat dengan tatapan tajam. Juminten, saya sudah punya rekaman CCTV kamu masuk gudang malam sebelum alat hilang. Kamu menanam alat itu di tas Rangga. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Bicara sekarang sebagai saksi, atau bicara nanti sebagai tersangka. Pilih. Juminten ambruk di lantai. Ia menangis terseduh-seduh. Maaf, Bu. Saya disuruh orang. Orang suruh saya tanam alat itu. Saya dapat uang 2 juta. Saya punya hutang judi. Saya butuh uang. Maafkan saya. Dini menekan emosinya. Siapa yang menyuruh? Juminten menggeleng. Saya tidak tahu nama bosnya. Tapi perantara saya adalah 2 preman yang biasa mangkal di warung seberang proyek. Mereka dipanggil Tono dan Joni. Dini mengangguk. Kamu akan saya bawa ke kantor untuk membuat berita acara. Jika kamu kooperatif, kamu hanya jadi saksi. Jika kamu berbohong, kamu akan saya penjarakan. Juminten mengangguk takut. Baik, Bu. Saya ikut. Dini membawa Juminten ke kantor polisi sektor. Berita acara dibuat.
Juminten mengakui semuanya. Ia mengaku disuruh oleh Tono dan Joni yang tidak lain adalah preman bayaran Rendra. Dini segera memerintahkan anggotanya untuk menangkap Tono dan Joni. Dalam waktu 2 jam, kedua preman itu berhasil diamankan di sebuah warung kopi tidak jauh dari proyek. Interogasi kilat dilakukan. Awalnya Tono dan Joni membantah. Tapi setelah Dini menunjukkan bukti transfer uang dari rekening Rendra ke rekening Tono, keduanya tidak bisa berbohong lagi. Mereka mengaku semuanya. Rendra yang menyuruh. Rendra yang merancang jebakan. Rendra yang ingin Rangga masuk penjara. Dini tidak menahan diri. Ia langsung menelepon Rendra. Rendra, saya Dini. Saya tahu semua yang kamu lakukan. Jebakan pencurian. Preman. Fitnah. Saya punya bukti semuanya. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, kamu akan datang ke kantor polisi sektor sekarang dan mencabut semua laporan. Dan kamu tidak akan pernah mendekati Rangga lagi. Kalau tidak, saya kirim semua bukti ke kejaksaan. Rendra di ujung telepon terdiam. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha tenang. Dini, jangan bertindak gegabah. Kamu tahu keluargaku punya pengacara hebat. Dini menjawab dingin. Dan kamu tahu ayahku pensiunan jenderal. Ayo coba, lihat siapa yang lebih kuat. Rendra tidak menjawab. Ia mematikan telepon. Dini tidak menunggu lebih lama. Ia memproses pembebasan Rangga pada malam itu juga. Rangga keluar dari sel pukul 9 malam. Wajahnya letih tapi matanya bersyukur. Begitu melihat Dini berdiri di lorong kantor polisi, ia tersenyum kecil. Dini, kamu datang. Dini menghampirinya dan tanpa sadar memegang lengan Rangga. Aku bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Rangga menunduk. Matanya basah. Terima kasih, Dini. Aku tidak tahu harus membalas apa. Dini menggeleng. Kamu tidak perlu membalas apapun. Cukup jaga diri kamu. Jangan biarkan orang jahat menghancurkan hidupmu. Mereka berjalan keluar dari kantor polisi. Udara malam dingin menusuk. Rangga menggigil karena jaketnya tertinggal di proyek. Dini melepas jaket dinasnya dan memberikannya pada Rangga. Pakai dulu, nanti kamu sakit. Rangga menerima jaket itu dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ia sadar, wanita di sampingnya ini telah mempertaruhkan segalanya untuknya. Karir, nama baik, bahkan nyawanya jika perlu. Dan Rangga berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan cinta Dini. Tidak akan pernah. Malam itu, Rangga tidak pulang ke kontrakannya. Dini mengajaknya makan malam di warung pinggir jalan. Mereka duduk di bangku kayu yang sederhana, memesan semangkuk soto ayam dan segelas es teh manis. Tidak mewah, tidak bergaya. Tapi bagi mereka berdua, itu adalah malam terindah dalam hidup mereka. Karena mereka selamat. Dari fitnah. Dari jebakan. Dari dunia yang berusaha memisahkan mereka. Dan ketika Rangga memandang Dini di bawah cahaya lampu warung yang temaram, ia berkata dalam hati, suatu hari, aku akan melamar wanita ini. Bukan dengan harta, tapi dengan kesungguhan hati. Karena Dini pantas mendapatkan yang terbaik. Dan Rangga akan menjadi yang terbaik untuknya. Dengan cara apapun. Kebebasan Rangga dari jeratan fitnah tidak serta-merta mengakhiri masalah. Justru seperti membuka pintu air bah yang selama ini tertahan. Rendra yang malu karena rencananya gagal total tidak tinggal diam. Ia mengubah taktik. Dari serangan langsung ke Rangga, ia beralih ke serangan tidak langsung melalui keluarga Dini. Rendra tahu persis kelemahan Dini. Bukan Rangga, bukan kantor, tapi keluarganya. Ayah Dini, pensiunan jenderal bernama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Ahmad Dahlan, adalah pria yang paling menjaga nama baik keluarga. Ibu Dini, Fatimah, adalah pengacara yang reputasinya dibangun di atas citra keluarga yang sempurna. Bagi mereka, memiliki anak poluan berprestasi adalah kebanggaan. Tapi memiliki anak poluan yang berpacaran dengan kuli bangunan adalah aib yang tak terpulihkan. Rendra memanfaatkan celah itu dengan sempurna. Suatu pagi, ia datang ke rumah besar keluarga Dini dengan membawa kue kering mahal dari toko kue terkenal di Jakarta. Ia berpakaian rapi, jas hitam, dasi merah, rambut disisir sempurna. Fatimah menyambutnya dengan hangat. Rendra, nak, sudah lama tidak kesini. Ayo masuk. Rendra tersenyum manis. Maaf, Bu, saya baru pulang dari Amerika. Saya langsung ingin bersilaturahmi. Fatimah mempersilakan Rendra duduk di ruang tamu yang mewah dengan sofa kulit hitam dan lampu kristal. Rendra meletakkan kue di atas meja.
Ini oleh-oleh, Bu. Fatimah tersenyum senang. Kamu baik sekali. Setelah basa-basi sebentar, Rendra mulai memasuki inti pembicaraan. Bu, saya ingin bicara serius tentang Dini. Fatimah mengernyit. Ada apa dengan Dini? Rendra menghela napas, berpura-pura berat. Saya tidak enak bicara ini. Tapi sebagai orang yang pernah dekat dengan Dini, saya merasa berkewajiban untuk memberitahu. Dini sekarang dekat dengan seorang pria. Pria itu bukan dari kalangan kita, Bu. Fatimah terdiam. Wajahnya berubah dingin. Saya tahu. Dia bilang namanya Rangga. Kuli bangunan. Rendra mengangguk lesu. Betul, Bu. Tapi bukan hanya itu. Pria itu baru saja ditangkap polisi karena kasus pencurian alat proyek. Fatimah terbelalak. Apa? Rendra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto berita penangkapan Rangga yang ia minta dibuat oleh koneksinya di media. Ini buktinya, Bu. Saya tidak bermaksud menjatuhkan. Saya hanya khawatir. Nama baik keluarga Jenderal Ahmad Dahlan bisa tercoreng jika Dini terus dekat dengan pria seperti itu. Fatimah membaca berita itu dengan wajah pucat. Tangan yang memegang ponsel sedikit gemetar. Rendra melanjutkan dengan nada iba. Saya sebenarnya masih cinta pada Dini, Bu. Saya ingin melamarnya secara resmi. Tapi bagaimana saya bisa melamar jika Dini masih terikat dengan pria itu? Saya mohon, Bu, bantu saya. Bantu keluarga ini. Jauhkan Dini dari pria itu sebelum semuanya terlambat. Fatimah mengembalikan ponsel pada Rendra. Suaranya bergetar. Terima kasih, Rendra, sudah memberitahu saya. Saya akan bicara dengan suami saya. Rendra berdiri dan mencium tangan Fatimah. Terima kasih, Bu. Saya titip Dini. Saya yakin Ibu bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Setelah Rendra pulang, Fatimah langsung menelepon suaminya yang sedang bermain golf di klub elit. Ahmad, pulang sekarang. Ada masalah besar dengan Dini. 2 jam kemudian, seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga. Ayah Dini, Haji Ahmad Dahlan, duduk di kursi utama dengan wajah serius. Ibu Dini di sampingnya dengan mata sembab karena sudah menangis. Dini duduk di hadapan mereka, menunduk, tangan terkepal erat di pangkuan. Di samping Dini duduk kakak laki-lakinya, Andika, seorang pengusaha muda yang juga lulusan luar negeri. Dan adik perempuannya, Nisa, mahasiswi Fakultas Hukum yang masih kuliah. Ayah Dini membuka suara. Suaranya berat, bergema di ruangan yang sunyi. Dini, saya dengar kamu dekat dengan seorang kuli bangunan. Dan dia baru saja ditangkap polisi karena mencuri. Dini mengangkat wajah. Ayah, itu fitnah. Rangga tidak mencuri. Saya sendiri yang membuktikan dia tidak bersalah. Dia dijebak oleh orang yang iri. Ayah Dini mengangkat tangan. Cukup. Saya tidak peduli fitnah atau tidak. Yang saya peduli, nama keluarga ini sudah tercemar oleh kabar bahwa anak seorang jenderal dekat dengan pencuri. Dini menjawab dengan suara tegas. Ayah, dia bukan pencuri. Saya bilang itu fitnah. Ayah Dini berdiri. Nadanya meninggi. Kamu berani membantah saya? Dini juga berdiri. Matanya menatap ayahnya tanpa gentar. Saya tidak membantah. Saya meluruskan fakta. Sebagai polwan, saya bersumpah untuk membela kebenaran. Dan kebenarannya adalah Rangga tidak bersalah. Andika, kakak Dini, ikut bersuara. Dini, sadar diri. Kamu polwan. Ayah jenderal. Ibu pengacara. Kita keluarga terpandang. Jangan hancurkan semuanya hanya karena kuli bangunan. Dini menatap Andika dengan tajam. Kakak lihat sendiri pernikahan kakak dengan istri kakak yang anak pengusaha. Apakah kakak bahagia? Andika terdiam. Dini melanjutkan. Kakak menikah karena harta, karena status, tapi kakak tidak pernah tertawa seperti dulu. Saya tidak mau seperti kakak. Saya mau bahagia. Dengan siapapun itu. Bahkan jika dia kuli bangunan sekalipun. Fatimah menangis mendengar perkataan Dini. Dini, kamu tega sama ibu. Ibu mengandung kamu 9 bulan. Ibu menyusui kamu. Ibu yang membiayai sekolah kamu sampai ke akademi. Dan sekarang kamu balas ibu dengan memalukan keluarga. Dini menghampiri ibunya dan berlutut di hadapannya. Ibu, maafkan Dini. Dini tidak bermaksud memalukan keluarga. Tapi Dini juga tidak bisa berbohong tentang perasaan Dini. Rangga orang baik, Bu. Dia pekerja keras. Dia jujur. Dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Dia bahkan membantu orang tua yang hampir kehilangan cucunya karena preman.
Dia lebih pantas disebut manusia daripada banyak pria berdasi yang ibu kenal. Fatimah hanya menangis. Tidak menjawab. Ayah Dini mengambil keputusan. Suaranya dingin, tanpa emosi. Dini, saya beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu putus dengan pria itu hari ini juga. Kamu berhenti bertemu dia. Kamu fokus pada karir. Dan kita akan jodohkan kamu dengan Rendra, yang jelas-jelas dari keluarga terpandang dan sudah terbukti mencintaimu. Dini menggeleng. Saya tidak mau Rendra, ayah. Dia jahat. Dia yang menjebak Rangga. Ayah Dini tidak mempedulikan. Kedua, jika kamu menolak, maka kamu bukan lagi anak saya. Kamu keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Jangan pernah menggunakan nama keluarga ini lagi. Kamu hidup seperti kuli bangunan itu. Di pinggir jalan. Tanpa harta. Tanpa nama. Itu pilihanmu. Fatimah terperanjat. Ahmad, jangan. Dia anak kita. Ayah Dini menatap istrinya. Diam, Fatimah. Ini sudah keputusan saya. Dini, pilih sekarang. Dini berdiri perlahan. Ia memandang ayahnya, lalu ibunya, lalu kakak dan adiknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi suaranya tidak bergetar. Ayah, ibu, kakak, Nisa, Dini sayang kalian, tapi Dini juga sayang Rangga. Rangga tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Dini tidak tega meninggalkannya sendirian. Sementara kalian masih punya satu sama lain. Maafkan Dini. Dini berbalik, naik ke kamarnya, dan mengambil sebuah tas ransel kecil. Ia hanya mengisi beberapa helai pakaian, jaket dinas cadangan, dompet, ponsel, dan Al-Quran pemberian gurunya di akademi. Ia turun tangga dengan langkah mantap. Fatimah berteriak. Dini, jangan. Jangan pergi. Nisa menangis di sudut ruangan. Andika hanya diam dengan wajah keras. Ayah Dini tidak menoleh. Ia hanya berkata tanpa melihat Dini. Kalau kamu pergi sekarang, jangan pernah kembali. Kamu mati untuk keluarga ini. Dini berhenti sejenak di depan pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap satu persatu wajah keluarganya. Selamat tinggal. Dini membuka pintu, melangkah keluar, dan menutup pintu itu dengan pelan tapi pasti. Di luar rumah besar itu, Dini berdiri di tengah halaman yang ditanami bunga mawar dan melati. Udara malam dingin menusuk hingga ke tulang. Ia menunduk, menangis terseduh-seduh tanpa suara. Bahunya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan harus memilih antara keluarga dan cinta. Tapi ia sudah memilih. Dan ia tidak menyesal. Rangga adalah pilihannya. Bukan karena Rangga sempurna. Tapi karena bersama Rangga, Dini bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa topeng. Tanpa tuntutan. Tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang tidak ia kenali. Dini berjalan kaki keluar dari perumahan mewah tempat ia dibesarkan. Ia tidak membawa mobil. Ia tidak mau dianggap mencuri harta keluarga. Ia hanya membawa ransel kecil dan dompet yang isinya tidak seberapa. Di gerbang perumahan, ia berdiri sebentar, menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah besar itu masih terang. Lampu-lampu taman masih menyala. Tapi bagi Dini, itu bukan lagi rumah. Rumahnya sekarang ada di sisi pria yang menunggunya di kontrakan sempit di pinggiran kota. Dini mengangkat ponsel dan menekan nomor Rangga. Suara Rangga terdengar mengantuk tapi langsung waspada begitu mendengar isakan Dini. Dini, ada apa? Kamu di mana? Dini menjawab dengan suara parau. Rangga, aku diusir dari rumah. Aku tidak punya tempat tinggal. Bolehkah aku menginap di kontrakanmu malam ini? Rangga terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara lembut namun pasti. Kamu tunggu dimanapun. Jangan pergi. Aku jemput kamu sekarang. 30 menit kemudian, Rangga tiba di gerbang perumahan mewah itu dengan sebuah sepeda motor butut yang biasa ia gunakan untuk pergi ke proyek. Ia tidak bertanya apapun. Ia hanya membuka helm yang ia bawa dan menyerahkannya pada Dini. Pakai ini, dingin. Dini menerima helm itu dan memakainya. Ia naik ke boncengan sepeda motor Rangga. Begitu sepeda motor itu melaju, Dini memeluk pinggang Rangga dari belakang. Ia menempelkan pipinya di punggung Rangga yang hangat meskipun baju kaosnya tipis. Disitulah, di tengah jalanan sepi menuju kontrakan Rangga, Dini merasakan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia dapatkan di rumah mewahnya. Damai karena ia tahu, ia tidak sendirian. Damai karena ia tahu, ia dicintai dengan tulus. Tanpa syarat, tanpa status, tanpa harta. Sesampainya di kontrakan Rangga, Dini tercengang.
Kontrakan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk. Lantainya tanah bercampur semen. Hanya ada satu kasur tipis di pojok, satu lemari pakaian kardus, satu kompor gas portabel, dan satu lampu bolam 5 watt yang menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Rangga tersenyum malu. Maaf, Dini. Ini rumahku. Tidak layak untukmu. Dini menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Rangga. Ini lebih dari cukup. Karena kamu ada di sini. Rangga mengusap sudut matanya yang basah. Ia cepat-cepat membereskan kasurnya dan menyodorkannya pada Dini. Kamu tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Dini ingin menolak. Tapi Rangga sudah membentangkan kardus di lantai dan merebahkan diri di sana. Selamat malam, Dini. Semoga mimpi indah. Dini berbaring di kasur tipis itu. Baunya campur aduk. Keringat. Debu. Tapi juga aroma maskulin yang khas milik Rangga. Dini memejamkan mata. Air matanya mengalir lagi. Bukan karena sedih. Tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur bukan di kamar mewah dengan ranjang busa tebal. Ia tidur di kontrakan reot milik kuli bangunan. Dan ia merasa ini adalah malam terbaik dalam hidupnya. Karena ia dekat dengan pria yang benar-benar ia cintai. Bukan karena harta. Bukan karena status. Tapi karena hatinya. Rangga yang berbaring di lantai kardus tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit yang bolong dan bisa melihat bintang di luar sana. Di sampingnya, Dini sudah mulai mendengkur pelan. Rangga tersenyum. Ia tahu ini baru awal dari perjuangan yang lebih berat. Keluarga Dini pasti akan berusaha memisahkan mereka. Rendra pasti akan mencari cara lain. Dunia akan terus menghina. Tapi Rangga tidak takut. Ia sudah kehilangan segalanya sejak usia 18 tahun. Rumah, orang tua, masa kecil. Yang ia miliki sekarang hanya Dini. Dan ia tidak akan kehilangan Dini. Tidak akan pernah. Ya Allah, lindungi cinta kami. Jadikan ini jalan yang Engkau ridho. Bukan untuk kami berdua, tapi untuk kebaikan yang lebih besar. Rangga memejamkan matanya. Di kegelapan kontrakan itu, dua hati yang berbeda kelas sosial berdetak dalam irama yang sama. Irama yang disebut cinta. Cinta yang tidak mengenal kaya dan miskin. Cinta yang hanya mengenal satu bahasa. Kejujuran. 2 minggu telah berlalu sejak Dini diusir dari rumah orang tuanya. 2 minggu yang penuh dengan penyesuaian bagi seorang polwan yang terbiasa dengan kamar ber-AC dan makanan mewah, kini berbagi kontrakan reot 3 kali 4 meter bersama seorang kuli bangunan. Rangga melakukan yang terbaik untuk membuat Dini nyaman. Ia menyisihkan uang makannya untuk membeli tikar anyaman bambu agar Dini tidak tidur langsung di kasur tipis yang sudah kusam. Ia membeli gorden murah di pasar untuk menutupi dinding papan yang bolong-bolong. Ia bahkan belajar memasak nasi goreng dan telur ceplok karena Dini tidak bisa memasak sama sekali. Setiap pagi, sebelum berangkat ke proyek, Rangga sudah menyiapkan segelas air putih dan sepotong roti tawar untuk Dini. Setiap malam, ia pulang dengan badan pegal tapi masih tersenyum sambil membawa gorengan atau pisang rebus untuk makan malam mereka. Dini tidak tinggal diam. Ia tetap bekerja di kantor polisi dengan disiplin tinggi meskipun banyak rekan yang masih menggunjingkannya. Setiap pulang kerja, ia langsung ke kontrakan Rangga, membantu mencuci pakaian dengan air sumur yang dingin menusuk tulang, menyapu lantai tanah yang selalu berdebu, dan mengatur keuangan mereka yang pas-pasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dini belajar arti berhemat. Ia tidak lagi membeli kopi susu mahal di kafe. Ia tidak lagi memesan taksi online setiap pergi. Ia belajar naik angkutan umum dan berjalan kaki. Dan anehnya, ia tidak merasa kehilangan apapun. Justru ia merasa lebih kaya. Karena setiap rupiah yang ia hemat, bisa ia gunakan untuk membeli lauk pauk buat Rangga yang kerjanya berat. Di proyek mal mewah, Rangga semakin dihormati oleh teman-temannya setelah kisah fitnah pencurian itu terungkap. Mereka tahu Rangga tidak bersalah. Mereka tahu Rangga dijebak oleh orang kaya yang iri. Mandor Haji Umar bahkan meminta maaf secara pribadi pada Rangga. Maaf, Rangga. Saya terburu-buru menuduh. Kamu pekerja terbaik di sini. Rangga hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak Haji. Yang penting keadilan sudah tegak. Haji Umar mengangguk kagum. Diam-diam, ia mulai memberikan tanggung jawab lebih pada Rangga. Mengawasi stok material. Mengecek kualitas cor. Bahkan ikut serta dalam rapat kecil dengan mandor-mandor lain. Rangga tidak tahu, tapi Haji Umar sudah mulai melihat potensi besar pada pemuda ini. Kemampuan membaca gambar kontrak. Kemampuan berhitung cepat.
Kemampuan bernegosiasi dengan pemasok material. Ini bukan kemampuan kuli bangunan biasa. Ini kemampuan yang biasanya dimiliki oleh sarjana teknik atau manajer proyek. Namun di balik kebahagiaan kecil mereka, ancaman masih mengintai. Rendra tidak menyerah. Ia hanya mengubah strategi. Ia menyadari bahwa serangan hukum dan fitnah tidak mempan karena Dini terlalu cerdas sebagai polwan. Maka ia beralih ke serangan fisik. Jika Rangga tidak bisa dijebak secara hukum, maka Rangga harus dilumpuhkan secara fisik. Dengan begitu, Dini akan merasa putus asa dan kembali padanya. Itu logika sederhana seorang anak konglomerat yang terbiasa membeli apapun dengan uang, termasuk kekerasan. Rendra kembali menghubungi preman bayarannya. Tapi kali ini ia tidak menggunakan Tono dan Joni yang sudah tertangkap. Ia menggunakan preman baru yang lebih kejam. Seorang pria bernama Alex, mantan petinju gagal yang tinggal di pinggiran kota dan terkenal sebagai tukang pukul bayaran. Alex memiliki 2 anak buah, Ucok dan Bosar, keduanya berbadan besar dan tidak segan menggunakan kekerasan. Rendra memberi uang muka 10 juta rupiah. Saya mau kalian menghajar kuli itu. Cukup parah sampai dia tidak bisa kerja selama sebulan. Tapi jangan sampai mati. Saya tidak mau repot dengan polisi. Alex mengangguk. Saya mengerti, bos. Kuli itu kerja di proyek mal mewah. Kami tahu lokasinya. Kami hafalkan wajahnya. Kami tunggu saat dia pulang sendirian di malam hari. Rendra tersenyum puas. Bagus. Laporan hasil setiap hari. Saya bonus jika selesai cepat. Malam berikutnya, Rangga pulang lebih lambat dari biasanya. Ia diminta Haji Umar untuk mengecek ulang stok besi beton yang akan dipesan besok. Proyek hampir sepi. Lampu-lampu proyek hanya beberapa yang menyala. Rangga berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya di belakang proyek. Jalan itu gelap. Hanya ada satu lampu jalan yang mati sejak seminggu lalu. Rangga tidak terlalu memikirkan bahaya. Ia sudah biasa pulang malam. Tapi malam itu berbeda. Dari balik tumpukan pasir, 3 bayangan muncul. Alex di depan, Ucok dan Bosar di samping kanan kiri. Wajah mereka tidak ramah. Alex menyilangkan tangan di dada. Hei, kamu Rangga. Rangga berhenti. Hatinya berdebar cepat tapi wajahnya tetap tenang. Iya, ada apa? Alex tersenyum sinis. Ada yang bayar kami untuk mengajarkanmu sopan santun. Katanya kamu suka dekat-dekat dengan wanita orang. Rangga tidak bertanya siapa yang bayar. Ia sudah tahu. Rendra. Lagi-lagi Rendra. Rangga menghela napas. Dia tidak bisa terima kenyataan bahwa Dini memilih aku. Sekarang dia pakai cara kotor seperti ini. Alex tertawa. Ya? Terserah. Yang jelas, kami dapat uang. Dan kamu dapat pukulan. Siap-siap, Bang. Alex maju lebih dulu. Ia mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Rangga. Pukulan itu keras dan cepat, bekas latihan tinju profesional. Tapi Rangga tidak tinggal diam. Tubuhnya yang ramping namun kekar bergerak lincah ke samping. Pukulan Alex hanya mengenai angin. Alex terkejut. Oh, kamu bisa gerak. Menarik. Alex mengayunkan pukulan kedua, lebih keras. Rangga menghindar lagi, lalu membalas dengan tendangan rendah ke lutut Alex. Alex meringis kesakitan. Dasar sial. Ucok, Bosar, keroyok sekarang. 3 lawan 1. Rangga sebenarnya bisa lari. Sepeda motornya hanya 5 meter di depan. Tapi ia tidak mau lari. Bukan karena ia sombong. Tapi karena ia sadar, jika ia lari sekarang, Rendra akan terus mengirim preman kemanapun ia pergi. Ia harus menunjukkan bahwa ia tidak takut. Ia harus membuat preman-preman ini kapok. Itu satu-satunya cara agar mereka tidak kembali. Pertarungan berlangsung sengit. Alex memang mantan petinju. Pukulannya terukur dan keras. Ucok dan Bosar lebih banyak mengandalkan tenaga kasar. Mereka berusaha memegang Rangga dari samping agar Alex leluasa memukul. Tapi Rangga tidak mudah ditangkap. Ia belajar bela diri dari ayahnya sejak kecil. Ayahnya bukan sia-sia. Ayah Rangga adalah mantan anggota TNI yang mengajarkan anaknya teknik bela diri militer sederhana namun mematikan. Rangga tidak pernah menggunakan ilmu itu untuk berkelahi sembarangan. Tapi sekarang, untuk melindungi dirinya dan Dini, ia terpaksa menggunakannya. Rangga berhasil melumpuhkan Ucok dengan pukulan ke ulu hati. Ucok ambruk sambil terbatuk-batuk. Bosar mencoba memukul dari belakang, tapi Rangga membalikan badan, menangkap tangan Bosar, dan memutarnya hingga persendian bau Bosar berbunyi. Bosar berteriak kesakitan.
Alex yang melihat dua anak buahnya lumpuh semakin marah. Ia mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Sekarang kamu mati, kuli. Alex menusuk ke arah perut Rangga. Rangga menghindar dengan gesit, tapi pisau itu tetap melukai lengan kirinya. Darah merah segar mengucur membasahi kaus lusuhnya. Rangga tidak berteriak. Ia hanya meringis. Rasa sakit itu justru membuatnya lebih fokus. Saat Alex hendak menusuk lagi, tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan. Dor, dor. Semua orang membeku. Lampu senter menyorot dari balik tumpukan bata. Dini berdiri di sana, seragam polisi lengkap, senjata api tergenggam di tangan kanan. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena marah. Angkat tangan semua. Polisi. Jangan ada yang bergerak. Alex menurunkan pisaunya. Wajahnya pucat. Ucok dan Bosar yang sudah bangun ikut mengangkat tangan. Dini mendekat dengan langkah tegas. Matanya beralih ke Rangga. Lalu ke lengan kirinya yang berlumuran darah. Wajah Dini berubah. Dari polisi tegas menjadi wanita yang ketakutan melihat orang yang dicintainya terluka. Dini segera menelepon patroli terdekat. Dalam 10 menit, 2 unit mobil polisi datang. Alex, Ucok, dan Bosar digelandang ke kantor polisi. Dini memerintahkan anggotanya untuk menginterogasi ketiganya. Cari tahu siapa yang menyuruh. Saya yakin ini Rendra lagi. Tapi urusan itu bisa nanti. Sekarang, prioritasnya adalah Rangga. Dini membawa Rangga ke puskesmas terdekat. Dokter yang bertugas menjahit luka di lengan Rangga. 8 jahitan. Tidak terlalu dalam, tapi tetap sakit. Rangga duduk di kursi ruang perawatan dengan wajah pucat karena kehilangan darah. Dini duduk di sampingnya, memegang tangan Rangga yang tidak terluka. Tangannya gemetar. Rangga, kenapa kamu tidak bilang ada preman yang mengincarmu? Aku bisa minta patroli rutin lewat proyek. Rangga tersenyum tipis. Aku tidak mau kamu khawatir. Dini, kamu sudah punya cukup tekanan dari kantor dan keluargamu. Aku tidak mau menambah bebanmu. Dini menangis. Bukan beban, Rangga. Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan aku masih kuat. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku tidak tahu harus bagaimana. Rangga mengusap air mata Dini dengan tangannya yang sehat. Dini, aku tidak akan pergi. Aku janji. Dini menatap Rangga lama. Matanya serius. Rangga, aku harus tanya sesuatu. Dan aku ingin jawaban jujur. Rangga mengangguk. Iya, Dini. Kamu belajar bela diri dari mana? Pukulanmu terukur. Tendanganmu presisi. Itu bukan gaya bela diri kampung. Itu gaya militer. Rangga terdiam. Ia menunduk. Darah di tangannya mulai mengering. Udara di ruangan puskesmas terasa dingin. Dini terus menatapnya. Rangga, kamu bilang kamu yatim piatu sejak 18 tahun. Ayahmu meninggal karena kecelakaan proyek. Tapi gaya bela dirimu tidak mungkin diajarkan oleh kuli bangunan. Bela diri itu diajarkan oleh tentara. Atau mantan tentara. Siapa ayahmu sebenarnya, Rangga? Rangga menarik napas panjang. Ia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Dini, aku minta maaf. Aku belum jujur tentang keluarganya. Bukan karena aku ingin berbohong. Tapi karena aku ingin dikenal sebagai diriku, bukan nama keluargaku. Sejak kecil, aku hidup di bawah bayang-bayang nama besar ayahku. Aku benci. Karena setiap orang yang mendekatiku hanya melihat hartanya. Tidak pernah melihat hatiku. Maka ketika aku memutuskan untuk hidup mandiri, aku buang semua itu. Nama besar, harta, status. Aku memilih menjadi kuli bangunan. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku ingin belajar menjadi manusia yang rendah hati. Dan aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena nama keluargaku. Dini terdiam. Dadanya naik turun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rangga melanjutkan. Ayahku tidak meninggal karena kecelakaan proyek. Ayahku masih hidup. Beliau adalah pemilik perusahaan konstruksi besar. Namanya Herman Wijaya. Pemilik Wijaya Konstruksi Group. Perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek besar di Jakarta. Oh, bandara, mal. Termasuk mal mewah tempat aku bekerja sekarang. Dini membeku. Wajahnya pucat. Ia ingat nama itu. Wijaya Konstruksi Group. Perusahaan raksasa yang tendernya mencapai ratusan miliar. Dan Rangga adalah anak pemiliknya. Diam-diam. Selama ini, ia hidup kontrakan reot. Kerja kuli bangunan. Makan nasi goreng pinggir jalan.
Padahal ia adalah pewaris kerajaan konstruksi. Rangga melihat keterkejutan di wajah Dini. Ia melanjutkan dengan suara lembut. Aku tidak bermaksud menyembunyikan ini dari kamu selamanya, Dini. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang waktu itu telah tiba. Karena aku tidak bisa lagi menyembunyikan siapa aku. Terutama setelah kamu rela diusir dari keluarga, hidup di kontrakan bersamaku, dan mempertaruhkan karirmu untukku. Kamu pantas tahu kebenaran. Dini, aku bukan anak yatim piatu. Orang tuaku masih hidup. Mereka tinggal di rumah besar di kawasan Pondok Indah. Dan mereka sudah 2 tahun tidak bertemu aku, karena aku memilih hidup mandiri. Aku pergi dari rumah tanpa membawa sepeser pun. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa nama besar keluarga. Dan aku berhasil. Tapi sekarang, aku sadar. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus berdamai dengan masa laluku. Demi kamu, demi masa depan kita. Dini tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, memproses semua informasi yang baru saja ia dengar. Kepalanya pusing. Dunianya seperti terbalik. Pria yang selama ini ia cintai sebagai kuli bangunan ternyata adalah anak konglomerat. Pria yang tidur di lantai kardus ternyata punya kamar berdinding marmer. Pria yang membelikannya gorengan ternyata bisa membelikannya restoran. Tapi Dini tidak marah. Ia justru tersenyum. Ia memegang kedua tangan Rangga. Rangga, aku tidak peduli kamu anak siapa. Aku tidak peduli ayahmu konglomerat atau kuli bangunan. Yang aku peduli, kamu tetap Rangga yang mengajarkanku kesederhanaan. Kamu tetap Rangga yang melindungi nenek tua dari preman. Kamu tetap Rangga yang memaafkan aku ketika aku menghinamu di depan umum. Kamu tetap Rangga yang kucintai. Bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Rangga menangis. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia menangis di depan orang lain. Ia menangis karena ia sangat bersyukur memiliki Dini. Wanita yang tidak goyah meskipun tahu kebenaran tentang kekayaannya. Wanita yang tetap melihatnya sebagai manusia biasa. Rangga memeluk Dini erat-erat. Terima kasih, Dini. Terima kasih sudah menerima aku apa adanya. Dini membalas pelukannya. Sama-sama, Rangga. Sekarang, setelah kamu jujur, apa yang akan kamu lakukan? Rangga melepaskan pelukan. Matanya menatap Dini dengan tekad. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku akan berdamai dengan ayah dan ibuku. Bukan untuk mengambil harta mereka, tapi untuk meminta restu. Untuk mempersiapkan hal terbesar dalam hidupku. Dini mengernyit. Hal terbesar. Apa itu? Rangga tersenyum. Nanti kamu tahu, Dini. Tunggu saja. Di luar puskesmas, langit malam mulai dipenuhi bintang. Dini dan Rangga berjalan bergandengan tangan menuju sepeda motor butut yang masih terparkir di proyek. Lengan Rangga yang terluka masih terbalut perban putih. Dini mengendarai sepeda motor itu karena Rangga tidak bisa memegang stang dengan tangan kirinya. Mereka melaju pelan di jalanan sepi menuju kontrakan. Di boncengan belakang, Rangga memeluk Dini dari belakang. Wajahnya ditempelkan di jaket dinas Dini. Di hatinya, ia berdoa pada Allah. Ya Allah, besok aku akan kembali ke rumah. Aku akan berdamai dengan ayah dan ibu. Dan setelah itu, aku akan melakukan sesuatu yang sudah lama aku impikan. Sesuatu yang akan mengubah hidup Dini selamanya. Dini yang di depan setir hanya tersenyum. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Rangga. Tapi ia percaya. Apapun itu, ia akan menerimanya. Karena cinta tidak pernah bertanya siapa kamu. Cinta hanya bertanya, apakah kamu bahagia bersamaku? Dan jawaban Dini adalah ya. Selamanya ya. Rangga memilih hari Sabtu pagi untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pondok Indah. Ia memakai kemeja putih lusuh, celana kain hitam, dan sepatu pantofel sol tipis. Dini memandang dari depan kontrakan dengan mata berkaca. Kamu yakin, Rangga? Rangga tersenyum. Aku yakin. Rumah besar Herman Wijaya berdiri megah dengan pagar besi tempa dan taman Jepang. Satpam yang mengenali Rangga langsung membuka gerbang. Pak RT berseru kaget. Mas Rangga pulang. Rangga masuk ke ruang tamu. Ayahnya, Herman, duduk di kursi utama dengan wajah tegas. Ibunya, Linda, langsung berdiri dan memeluk Rangga sambil menangis. Nak, kamu pulang. Rangga berlutut. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Aku pergi tanpa pamit. Aku ingin mandiri. Sekarang aku kembali untuk meminta maaf dan meminta restu. Herman mendekat. Restu untuk apa? Rangga menatap ayahnya lurus. Ayah,
Aku jatuh cinta pada seorang polwan bernama Dini. Dia rela diusir keluarganya demi aku. Dia rela hidup di kontrakan reot demi aku. Aku ingin menikahinya. Herman terdiam. Lalu ia tersenyum kecil. Kamu yakin dia pantas untukmu? Rangga menjawab tanpa ragu. Dia mencintaiku sebagai kuli bangunan. Dia tidak tahu aku anak siapa. Itu bukti ketulusannya. Herman mengangguk. Baik. Aku restui. Tapi kamu akan melamarnya sebagai anakku. Bukan sebagai kuli bangunan. Rangga mengangguk. Besok? Ayah. Aku tidak mau menunda. Esok paginya, Rangga dan Dini berangkat ke rumah keluarga Dini dengan sepeda motor butut. Dini gelisah. Tangannya gemetar memeluk pinggang Rangga. Rangga hanya tersenyum. Tenang, Dini. Apapun yang terjadi, jangan kaget. Di ruang tamu rumah besar keluarga Dini, semua sudah berkumpul. Ayah Dini, Haji Ahmad Dahlan, duduk dengan wajah dingin. Ibu Fatimah di sampingnya dengan mata sembab. Kakak Dini, Andika, berdiri menyilangkan tangan. Adik Dini, Nisa, duduk cemas. Dan di sudut ruangan, Rendra tersenyum sinis. Nah, kuli bangunan datang melamar. Ini lucu. Rangga dan Dini duduk di sofa. Rangga membuka suara dengan tenang. Pak Haji, saya datang melamar Dini. Saya cinta dia. Saya mohon restu. Ayah Dini tertawa keras. Restu? Kamu datang naik sepeda motor butut. Baju lusuh. Sepatu tipis. Saya lebih baik mati daripada memberikan anak saya pada kuli bangunan macam kamu. Fatimah menambahkan. Rangga, kami tidak merendahkan. Tapi Dini tidak pantas hidup susah. Rendra ikut mengejek. Dini, lihat aku. Sarjana luar negeri. Anak konglomerat. Jangan buang masa depanmu pada kuli ini. Rangga tetap tenang. Ia tersenyum kecil. Pak Haji, saya mengerti kekhawatiran Bapak. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Saya bukan kuli bangunan biasa. Sebelum Rangga melanjutkan, pintu ruang tamu terbuka. Masuklah dua orang. Pria tua berwibawa dengan jas gelap. Wanita elegan dengan kebaya merah marun. Di belakang mereka, 4 staf keamanan berdiri tegap. Ayah Dini terperanjat. Ia berdiri dari kursinya. Herman? Herman Wijaya? Herman tersenyum dan mengulurkan tangan. Halo, Jenderal. Lama tidak bertemu. Ayah Dini menyambut dengan tangan gemetar. Herman, apa yang kau lakukan di sini? Herman menatap Rangga. Saya di sini karena anak saya mau melamar. Ayah Dini menoleh ke Rangga, lalu ke Herman. Matanya membelalak. Anakmu? Maksudmu Rangga anakmu? Herman mengangguk. Rangga adalah anak tunggal saya. Pewaris Wijaya Konstruksi Group. Perusahaan konstruksi terbesar di Jakarta. Pemilik tender jalan tol, bandara, dan mal mewah. Rangga memilih hidup sebagai kuli bangunan selama 2 tahun untuk belajar kerendahan hati. Itu pilihannya. Dan saya bangga padanya. Ruang tamu membeku. Ayah Dini pucat. Fatimah menutup mulut dengan kedua tangan. Andika terdiam. Nisa menangis haru. Dan Rendra. Wajahnya berubah pucat pasi. Kuli yang ia hina, yang ia fitnah, yang ia suruh preman untuk dihajar, ternyata anak konglomerat yang lebih kaya dari keluarganya sendiri. Rendra ingin pergi, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Rangga berlutut di hadapan Dini. Dari saku celananya, ia mengeluarkan cincin sederhana. Emas putih dengan batu kecil di tengahnya. Dibeli dengan tabungan 2 tahun menjadi kuli bangunan. Dini, aku tidak bilang dari dulu karena aku ingin dicintai sebagai diriku. Bukan karena nama belakangku. Bukan karena hartaku. Dan kamu membuktikan bahwa kamu mencintaiku apa adanya. Sekarang, maukah kamu menjadi istriku? Dini menangis. Ia menangis sesegukan. Semua tekanan, pengusiran, fitnah, rasa sakit. Lulus sudah. Yang tersisa hanya cinta. Iya, Rangga. Aku mau. Tepuk tangan pecah. Linda menangis bahagia. Herman tersenyum puas. Fatimah memeluk Dini dan Rangga. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu. Ayah Dini mendekat dengan langkah berat. Rangga, saya minta maaf. Saya salah menilai. Saya restui kamu menikahi Dini dengan sepenuh hati. Rendra berdiri dengan kasar. Wajahnya merah padam. Baiklah. Selamat. Tapi ini belum selesai. Herman menatap Rendra dengan mata tajam. Rendra, saya punya bukti semua kejahatanmu. Fitnah. Preman.
Jika kau sentuh anakku lagi, keluarga bangkrut dalam seminggu. Rendra tidak menjawab. Ia berbalik dan keluar dengan langkah tergesa-gesa. Rangga memasangkan cincin di jari manis Dini. Pas. Sempurna. Dini menatap cincin itu. Air matanya jatuh. Ia memeluk Rangga erat-erat. Di ruang tamu yang megah itu, di hadapan keluarga yang bersatu kembali, di bawah restu orang tua yang akhirnya merestui, Rangga dan Dini memulai babak baru hidup mereka. Babak yang penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta. Cinta yang lahir dari tumpukan bata merah, dari debu proyek, dari siulan pagi hari, dan dari keberanian memilih hati daripada harta.